Saat kerja bakti, Pak RT menyuruhku membersihkan got sendirian karena aku, janda tak berguna. Aku menurut. Siangnya, rombongan wali kota datang dengan pengeras suara, di mana ibu yang menyumbang 5 miliar untuk perbaikan jalan ini. Halo, penonton setia Dira Story. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa komen di bawah ya. Kalian nonton cerita ini dari kota mana? Sore itu, debu beterbangan di gang sempit kampung Asri. Sebuah mobil SUV hitam mengkilap, terlalu bagus untuk jalanan rusak itu. Namun terlalu biasa untuk seorang miliarder, berhenti tepat di depan sebuah rumah tua yang catnya mulai memudar. Pintu mobil terbuka. Sepasang flat soes berbahan kulit asli menapak di tanah berdebu, disusul sosok seorang wanita yang membuat beberapa ibu-ibu di pos ronda menghentikan aktivitas mengupas bawang mereka. Itu Dahlia. Usianya 35 tahun. Namun wajahnya masih terlihat seperti akhir 20-an. Kulit sawo matangnya bersih terawat, dan rambut hitam legamnya diikat model ponytail yang rapi. Ia mengenakan kaos polo putih bersih yang membalut pas tubuh anggunnya, serta celana kulot katun berwarna krem. Penampilannya sederhana. Namun siapapun yang jeli bisa melihat kualitas bahan pakaiannya yang tidak biasa. Rumah di hadapannya adalah rumah masa kecilnya. Dindingnya kusam, namun halamannya, secara mengejutkan, cukup bersih, seolah ada yang merawatnya secara berkala. Dahlia menarik koper berukuran sedang dari bagasi, lalu menghela napas panjang, mencoba membiasakan diri dengan udara kampung yang telah lama ia tinggalkan. Loh, siapa itu? Kayak kenal. Suara nyaring itu berasal dari seberang jalan, dari sebuah warung kelontong yang sekaligus merangkap sebagai pusat gosip kampung. Seorang wanita berusia 40-an, dengan daster motif bunga matahari oranye yang mencolok dan beberapa rol rambut masih menempel di kepalanya, berjalan cepat menghampiri Dahlia. Dia adalah Ibu Wati, biang gosip nomor 1 di kampung Asri. Beneran. Neng Dahlia, kan? Anaknya Pak Sastro yang dulu rumahnya dijual buat bayar utang? Sapa Ibu Wati tanpa basa-basi, matanya memindai Dahlia dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Dahlia tersenyum tipis. Senyum yang sopan, namun dingin. Iya, Bu Wati. Apa kabar? Baik, jawab Wati, tangannya berkaca pinggang. Kirain saya, Neng Dahlia udah lupa sama kampung ini. Dulu kan perginya kayak putri, dijemput mobil mewah. Sekarang pulang-pulang kok beda, ya? Lidah tajam Ibu Wati langsung menusuk. Pulang sendirian aja, Neng? Suaminya yang katanya pengusaha besar itu mana? Kok enggak ikut? Apa mobilnya cuma ini? Kirain saya Neng Dahlia bakal pulang bawa mobil sport 2 pintu. Cerocosnya, sengaja mengeraskan suara agar tetangga lain ikut mendengar. Dahlia tetap tenang. Dia sudah menduga sambutan seperti ini. Inilah alasan mengapa ia datang dengan pakaian sederhana dan mobil yang tidak mencolok. Suami saya sudah meninggal, Bu Wati. Mata Ibu Wati langsung berbinar. Bukan karena duka, tapi karena mendapat amunisi gosip terbaru. Innalillahi. Ya ampun, Neng. Pantesan. Serunya, nadanya kini dibuat-buat iba. Jadi sekarang, Neng Dahlia menjanda, terus pulang ke rumah tua ini lagi? Memang rumah mewah di kota kemana? Habis dijual buat bayar utang lagi. Pertanyaan itu sungguh menusuk dan tidak beradab. Dahlia memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan kesabaran yang sengaja ia bawa berlapis-lapis dari kota. Saya ada urusan di sini, Bu. Dan rumah ini memang tidak pernah dijual. Saya hanya menitipkannya pada orang untuk dibersihkan, jawab Dahlia, suaranya tetap datar. Oh, gitu. Ibu Wati tampak kecewa karena jawabannya tidak seru. Ya sudahlah, Neng. Namanya juga nasib. Ya, dulu pergi kayak ratu, pulang-pulang ya seadanya. Hati-hati di sini banyak nyamuk. Neng, beda sama istanamu dulu. Kalau butuh utang beras, ke warung saya aja, nanti saya kasih. Katanya sambil terkekeh sinis. Dahlia tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil. Terima kasih informasinya, Bu. Saya permisi masuk dulu. Ia mendorong pagar besi tua yang berderit, menarik kopernya, dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu di belakangnya. Begitu pintu tertutup, Ibu Wati langsung berlari kembali ke markasnya di pos ronda,
menghampiri dua ibu-ibu lain yang sudah menunggu dengan penasaran. Gimana? What? Beneran dia? Ibu Wati tertawa mengejek. Fix. Bangkrut dia. Kalian lihat sendiri. Kan? Pulang sendirian, bawa koper cuma satu, mukanya kusam. Ngakunya suaminya mati. Paling juga ditinggal kabur karena miskin. Dulu sombongnya selangit, sekarang jadi janda kere, pulang juga ke gubuk tua ini. Gosip itu menyebar lebih cepat daripada api membakar jerami kering. Dalam kurang dari 1 jam, seluruh kampung Asri tahu bahwa Dahlia, si putri yang dulu pergi dengan glamor, telah kembali sebagai janda tak berguna. Di dalam rumah, Dahlia berdiri di ruang tamu yang temaram. Ia meletakkan tas tangannya, sebuah tas simpel tanpa merek mencolok namun berharga ratusan juta, di atas meja kayu tua. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat kepada asistennya. Saya sudah sampai. Rumah ini jauh lebih menyedihkan dari yang saya ingat. Tapi tetangganya persis seperti yang saya ingat. Ia menghela napas, menatap foto pernikahan di dompetnya. Foto suaminya yang tersenyum hangat. Baru 10 menit, Mas. Ujian kesabaran sudah dimulai. Tapi aku janji, proyek atas namamu di kampung ini akan tetap berjalan. Dahlia tahu persis siapa dirinya dan untuk apa dia kembali. Dan dia tahu, orang-orang seperti Ibu Wati hanyalah kerikil kecil. Ujian sesungguhnya, dia tahu, akan datang dari penguasa kecil di kampung ini. Pagi baru saja merekah di kampung Asri. Udara terasa lembab, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di dalam rumah tuanya, Dahlia sudah terjaga. Berbeda dari bayangan para tetangga yang mengira ia akan bermalas-malasan, Dahlia justru sedang sibuk membersihkan debu-debu tebal yang menempel di perabotan kayu lama. Ia mengenakan setelan rumah yang sederhana, kaos oblong longgar dan celana training, rambutnya dicepol seadanya. Keringat membasahi pelipisnya. Rumah ini, saksi bisu masa kecilnya, terasa asing sekaligus akrab. Ia sedang mengelap sebuah bingkai foto tua yang kusam ketika terdengar gedoran keras di pintu depan. Buk, 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 bukan ketukan, tapi gedoran yang kasar dan tidak sabar. Seolah sang tamu adalah pemilik rumah. Dahlia menghela napas. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Dengan tenang, ia meletakkan lap kotor itu dan berjalan ke depan. Begitu pintu dibuka, sosok pria berperut buncit dengan kumis tipis langsung memenuhi pandangan. Dia adalah Pak Herman, sang ketua RT. Pria itu mengenakan seragam safari kebanggaannya yang berwarna kaki kusam, seolah seragam itu memberinya kekuasaan setingkat presiden. Ia berdiri berkacak pinggang, menatap Dahlia dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Oh, jadi kamu beneran di sini, Dahlia? Katanya, nadanya datar dan tidak ramah. Ia sengaja tidak menggunakan sapaan, Ibu, atau Neng. Selamat pagi, Pak RT, sapa Dahlia sopan, sedikit menyingkir dari pintu, meski ia tidak berniat mengundangnya masuk. Ada yang bisa saya bantu? Pak Herman mendengus. Saya ketua RT di sini. Namanya Pak Herman. Kamu itu sudah lama pergi, jangan sampai lupa adat istiadat kampung, bentaknya tiba-tiba. Dahlia hanya diam, membiarkan pria itu meluapkan egonya. Saya dapat laporan dari warga, lanjut Herman, matanya melirik sinis ke arah warung Ibu Wati di seberang jalan yang tampak pura-pura sibuk. Katanya kamu pulang. Sebagai warga baru? Ah, bukan, warga lama yang kembali, kamu wajib lapor. Tapi kamu malah diam-diam saja di dalam rumah. Saya baru sampai kemarin sore. Pak, rencananya memang pagi ini saya mau lapor ke rumah Bapak. Jawab Dahlia tenang, tanpa sedikit pun terintimidasi. Halah, alasan, sergah Herman. Sudahlah, saya kesini bukan mau dengar alasanmu. Saya mau kasih pengumuman penting. Ia berdeham, membusungkan dadanya yang tertutup ke meja safari kusam itu. Hari Minggu besok, lusa, semua warga wajib ikut kerja bakti. Titik. Tidak ada alasan. Kerja bakti apa? Kalau boleh tahu, Pak? Pak Herman tertawa mengejek. Kamu ini pura-pura tidak lihat atau bagaimana? Jalanan kampung kita ini rusak parah. Lihat itu, katanya sambil menunjuk jalanan berlubang di depan rumah Dahlia. Saya, selaku RT yang peduli, sudah bolak-balik ajukan proposal ke kelurahan, ke kecamatan.
Tapi apa? Dana tidak turun-turun. Pejabat sekarang cuma makan gaji buta. Dahlia nyaris tersenyum sinis. Ia tahu persis prosedur pengajuan dana infrastruktur. Asistennya sudah memberinya laporan bahwa proposal dari RT ini selalu ditolak karena markup anggaran yang tidak masuk akal. Jadi, lanjut Pak Herman, saya putuskan, kita swadaya. Kita perbaiki jalan kita sendiri. Kita tunjukkan kalau warga kampung Asri ini kompak. Ide yang bagus, Pak, puji Dahlia sekenanya. Tentu saja bagus. Nah, karena ini swadaya, setiap kepala keluarga wajib menyumbang. Minimal Rp50.000 untuk beli semen, pasir, dan batu kerikil. Dan tentu saja untuk kopi dan gorengan, katanya sambil menepuk-nepuk perut buncitnya. Pak Herman kini menatap Dahlia lekat-lekat. Saya dengar kondisi kamu lagi prihatin, ya? Ini dia, momen yang ditunggu-tunggu. Dahlia bisa melihat kilatan licik di mata pria itu. Habis menjanda, kata Herman lagi. Nadanya dibuat-buat iba tapi matanya penuh cemoohan. Pasti berat, ya? Hidup sendirian. Dengar-dengar juga, sudah tidak seperti dulu lagi. Gosip Ibu Wati benar-benar manjur. Tapi, Dahlia, Pak Herman mengubah nadanya jadi tegas. Aturan tetap aturan. Mau kamu janda, mau kamu susah, iuran tetap wajib dibayar. Kampung ini tidak peduli masalah pribadimu. Paham? Dahlia menatap lurus ke mata Pak Herman. Saya paham, Pak. Bagus kalau paham. Jadi, mana iurannya? 50.000. Saya kumpulkan sekarang. Daripada kamu lupa. Tagihnya sambil mengulurkan tangan kanannya dengan tidak sabar. Dahlia mengangguk. Tentu, Pak. Saya juga akan ikut kerja bakti hari Minggu. Mohon ditunggu sebentar. Ia berbalik masuk ke dalam, mengambil dompet sederhana dari dalam tasnya. Ia sengaja tidak membawa dompet bermereknya. Ia mengambil selembar uang 50.000-an, lalu kembali ke pintu. Ini, Pak, 50.000, ujarnya, menyerahkan uang itu. Pak Herman menyambar uang itu dengan cepat, seolah takut Dahlia akan berubah pikiran. Ia melipat uang itu asal-asalan dan memasukkannya ke saku kemejanya. Tanpa kwitansi, tanpa ucapan terima kasih. Tatapan matanya tertuju pada bagian dalam rumah Dahlia yang remang-remang. HMPH berantakan sekali rumahmu. Peninggalan orang tua memang cuma bikin repot. Saya sedang membersihkannya, Pak, jawab Dahlia. Iya, ya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Hari Minggu, jam 7 pagi, kumpul di lapangan. Kamu, katanya sambil menunjuk wajah Dahlia. Jangan telat. Dan jangan pakai baju bagus kayak kemarin. Di sini kamu itu bukan nyonya. Kamu itu warga biasa. Sama seperti yang lain. Mengerti? Saya mengerti, Pak RT. Bagus. Awas kalau tidak datang. Ancamnya sekali lagi sebelum akhirnya berbalik badan dan melangkah pergi dengan gaya angkuh, meninggalkan Dahlia yang masih berdiri di ambang pintu. Dahlia menutup pintu pelan-pelan. Kesabarannya benar-benar diuji. Pria itu, dengan kesombongan tingkat kampungnya, baru saja memeras seorang wanita yang bisa membeli seluruh kampung ini beserta isinya. Ia kembali ke ruang tengah, namun tidak melanjutkan bersih-bersih. Ia meraih ponselnya yang canggih, yang tersembunyi di balik penampilannya yang sederhana. Ia mengetik pesan singkat. Asisten pribadi, tolong catat. Telah terjadi pungutan liar berkedok iuran kerja bakti sebesar 50.000 per kakak di kampung Asri oleh RT Herman. Tolong cek data rekening pribadi atas nama Herman. Saya curiga semua proposal, swadaya, dia selama ini masuk ke kantong pribadi. Dahlia meletakkan ponselnya. 50.000 adalah uang yang sangat kecil baginya. Tapi ini bukan soal jumlah. Ini soal prinsip. Pak Herman, gumamnya pelan, Anda baru saja menyalakan api di tumpukan jerami kering. Dia tahu persis, hari Minggu nanti tidak akan menjadi kerja bakti biasa. Itu akan menjadi panggung. Panggung untuk Pak Herman menunjukkan betapa kecilnya dia sebenarnya. Minggu pagi, jam 7 tepat. Lapangan kecil di ujung kampung Asri sudah ramai oleh warga yang berkumpul, meski sebagian besar dari mereka tampak setengah hati. Beberapa pria membawa cangkul, yang lain membawa sapu lidi. Para ibu berkumpul di sudut,
sibuk menyiapkan ember berisi air dan beberapa pisang rebus, jauh dari tumpukan pasir dan kerikil yang jumlahnya terlihat menyedihkan. Jelas tidak sebanding dengan iuran 50.000 per kepala yang ditarik paksa. Pak Herman berdiri di tengah lapangan, berkacak pinggang dengan kemeja safari kaki kebanggaannya. Ia memegang sebuah toa kecil, pengeras suara yang suaranya pecah dan melengking, membuatnya terdengar semakin menyebalkan. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, semangat, ini kampung kita. Kalau bukan kita yang rawat, siapa lagi? Teriaknya, meski ia sendiri belum menyentuh satupun alat kerja. Matanya menyapu kerumunan, mencari satu sosok. Dan dia menemukannya. Dahlia baru saja tiba. Ia berjalan pelan memasuki kerumunan. Penampilannya pagi itu sungguh di luar dugaan. Para warga, terutama Ibu Wati yang sudah siap mencibir, mengira Dahlia akan datang dengan baju bagus yang konyol, atau sebaliknya, baju lusuh yang memprihatinkan. Nyatanya, Dahlia tampil sangat normal. Ia mengenakan kaos lengan panjang berwarna abu-abu polos, celana training hitam yang terlihat nyaman, dan sepasang sepatu bot karet sederhana yang bersih. Rambutnya diikat ekor kuda yang kencang, dan wajahnya yang cantik alami itu polos tanpa riasan, hanya dibasuh air hingga terlihat segar. Ia terlihat siap bekerja, namun aura anggun dan bersihnya tetap tidak hilang. Ia membawa sepasang sarung tangan kerja tebal. Nah, ini dia. Suara Pak Herman dari toa langsung memekakan telinga, membuat semua mata tertuju pada Dahlia. Suasana mendadak hening. Para warga yang tadinya mengobrol, berhenti. Ibu Wati, yang sedang mengiris singkong, tersenyum licik. Panggung telah disiapkan. Dahlia berhenti melangkah, menatap Pak Herman dengan tenang. Akhirnya datang juga kamu, Dahlia. Seru Pak Herman, melangkah menghampiri Dahlia. Ia sengaja mematikan toanya, agar semua warga harus terdiam untuk mendengar perkataannya. Saya kira kamu bakal kabur. Takut kerja kotor, ya? Maklum, mantan nyonya besar. Lanjutnya, diiringi tawa kecil dari gerombolan Ibu Wati. Saya datang tepat waktu, Pak RT. Jawab Dahlia singkat, suaranya jelas terdengar oleh semua orang di pagi yang hening itu. Bagus, bagus. Pak Herman bertepuk tangan pelan, seolah sedang memuji anak kecil. Ia berjalan mengitari Dahlia, memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Lihat, Bapak Ibu sekalian, serunya pada kerumunan. Kita kedatangan warga baru. Katanya sih lagi susah. Habis ditinggal suami. Jadi janda. Kata, janda, itu ia ucapkan dengan penekanan khusus. Beberapa warga pria menunduk, merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Nah, Dahlia, Pak Herman kini berdiri tepat di depan Dahlia. Postur buncitnya berusaha terlihat mengintimidasi. Di kampung ini, semua orang harus ada kontribusinya. Yang laki-laki angkat batu, yang ibu-ibu siapkan makanan. Nah, kamu statusmu ini kan membingungkan. Dibilang ibu-ibu, kamu tidak bawa apa-apa. Dibilang bapak-bapak, kamu perempuan. Dahlia hanya diam, matanya menatap lurus ke arah Pak Herman. Tatapan tenangnya yang tanpa rasa takut itu justru membuat Pak Herman semakin jengkel. Ia merasa diremehkan. Saya tahu. Pak Herman menjentikan jarinya, seolah baru mendapat ide cemerlang. Saya punya pekerjaan yang pas buat kamu. Pekerjaan yang tidak butuh tenaga besar, tapi butuh ketekunan. Ia mengangkat tangannya yang gemuk, menunjuk ke arah sudut lapangan. Di sana, di samping jalan utama, terdapat saluran pembuangan air yang besar, sebuah got yang mampet total. Warnanya hitam pekat, dipenuhi sampah plastik, lumpur busuk, dan mengeluarkan aroma yang membuat siapapun akan mual. Itu adalah titik terjorok di seluruh kampung Asri. Lihat got itu, kata Pak Herman. Itu sumber penyakit. Mampet total. Bau! Semua mata mengikuti arah telunjuk Pak Herman, lalu kembali menatap Dahlia dengan ngeri. Pekerjaan bapak-bapak terlalu berat buat kamu. Pekerjaan ibu-ibu, kamu tidak pantas kumpul sama mereka. Jadi, tugas spesial untukmu. Pak Herman mengambil jeda dramatis, memastikan semua warga mendengar vonisnya. Kamu, katanya, menunjuk wajah Dahlia dengan telunjuknya yang kotor. Kamu yang paling tidak ada kontribusinya di sini. Kamu urus got itu sendirian. Bersihkan sampai tuntas.
Mengerti? Hening. Suara angin pagi pun seolah berhenti berdesir. Perintah itu bukan lagi sekadar pembagian tugas. Itu adalah penghinaan publik. Sebuah perundungan yang disaksikan satu kampung. Menugaskan seorang wanita, seorang janda, untuk membersihkan got paling menjijikan sendirian. Ibu Wati menutup mulutnya, pura-pura kaget, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Warga lain membisu. Mereka kasihan pada Dahlia, tapi tidak ada satupun yang berani membela. Melawan Pak Herman berarti mencari masalah. Dahlia tidak bergerak selama beberapa detik. Ia masih menatap Pak Herman. Kenapa? Tidak mau? Tantang Pak Herman. Suaranya meninggi. Kamu pikir kamu siapa di sini? Kamu itu cuma janda tak berguna. Tidak punya suami, tidak punya uang, cuma numpang tinggal di rumah tua. Harusnya kamu berterima kasih saya kasih pekerjaan. Cepat kerjakan. Bentakan terakhir itu menggema. Semua orang menunggu reaksi Dahlia. Mereka mengira ia akan menangis, atau berteriak marah, atau lari pulang sambil terhina. Namun, Dahlia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Wanita cantik itu menghela napas pelan. Sangat pelan. Lalu, ia mengangguk. Baik, Pak RT, katanya. Suaranya tetap datar dan tenang. Pak Herman tertegun sejenak. Ia tidak menyangka jawabannya akan semudah itu. Ia mengira akan ada perlawanan seru. Di depan mata seluruh warga yang terperangah, Dahlia berjalan santai ke tumpukan alat kerja. Ia mengabaikan cangkul atau sekop besar. Ia mengambil sebuah pengki kokoh dan sebuah cangkul tangan kecil. Tanpa berkata apa-apa lagi, tanpa memedulikan puluhan pasang mata yang menatapnya, campuran antara iba, jijik, dan kagum, Dahlia berjalan lurus menuju got hitam yang berbau busuk itu. Ia mengenakan sarung tangan kerjanya yang tebal, berjongkok di bibir got, dan tanpa ragu, mulai mengeruk sampah busuk pertama. Aroma busuk yang menyengat langsung menusuk hidung begitu Dahlia menggerakkan cangkul tangan kecilnya untuk pertama kali. Lumpur hitam, pekat, dan menjijikan itu menempel di alat kerjanya. Di baliknya, terlihat tumpukan sampah plastik, sisa makanan, dan entah apa lagi yang telah memadat selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Warga yang menonton menahan napas. Ada yang refleks menutup hidung. Mereka mengira, begitu menyentuh kotoran itu, Dahlia akan muntah atau menangis. Tapi wanita itu tidak bergeming. Dengan metodis, ia mulai bekerja. Ia tidak terlihat jijik. Ia juga tidak terlihat marah. Wajahnya datar, fokus pada tugas di hadapannya. Ia menggunakan cangkul kecil itu untuk mengurai gumpalan sampah yang mampet, lalu menyeroknya dengan pengki. Satu serokan penuh lumpur hitam ia angkat, lalu ia tuang ke karung goni bekas yang ia temukan di dekat tumpukan alat kerja. Satu serokan. Dua serokan. Gerakannya ritmis dan efisien. Seperti seorang profesional yang sedang membersihkan taman, bukan seorang janda yang sedang dihukum di depan umum. Keringat mulai membasahi pelipisnya, membuat beberapa helai anak rambut menempel di pipinya yang kini ternoda percikan lumpur. Tapi ia tidak berhenti. Di seberang lapangan, Pak Herman tertawa puas. Ia sudah duduk santai di kursi plastik di bawah tenda darurat, menyeruput kopi hitam panas yang disajikan oleh salah satu istri warga. Kerja yang benar, Dahlia, teriaknya dari kejauhan, suaranya penuh kemenangan. Itu di sebelah kiri masih banyak sampahnya. Jangan malas-malasan. Sudah saya kasih pekerjaan ringan padahal. Beberapa pria yang loyal pada Pak RT ikut tertawa kecil. Meski mata mereka tidak berani menatap Dahlia langsung. Mereka lebih memilih sibuk menambal lubang di jalan, pekerjaan yang 1000 kali lebih bersih. Di sudut lain, Ibu Wati adalah orang yang paling bahagia pagi itu. Ia tidak ikut bekerja. Ia sibuk dengan ponsel pintarnya. Cekrek, cekrek, cekrek. Suara bidikan kamera ponselnya terdengar jelas. Ia berjalan mendekat ke bibir got, menjaga jarak aman agar tidak tercium bau busuknya, lalu melakukan zoom maksimal ke wajah Dahlia. Senyum dong, Neng, cibirnya dengan suara nyaring. Ini momen langka. Loh, mantan nyonya besar sekarang jadi ratu got. Dahlia mengabaikannya. Ia terus bekerja. Aduh kasihan banget. Coba kalau suaminya masih ada, pasti nggak bakal kayak gini, ya? Makanya, Neng, jadi perempuan itu jangan sombong. Tuh, lihat.
Wajah cantiknya sekarang penuh lumpur. Ibu Wati tertawa terbahak-bahak. Ia membalikan ponselnya, menunjukkan hasil jepretannya kepada ibu-ibu lain yang berkumpul di dekat dapur umum. Lihat, nih. Hahaha, cocok, kan? Aku kirim ke grup Wakampung. Ah, biar yang gak datang kerja bakti bisa ikut lihat. Beberapa ibu ikut terkikik. Namun banyak juga yang memalingkan muka, berbisik-bisik pelan. Keterlaluan banget si Herman, desis seorang ibu muda pada teman di sebelahnya. Jangan keras-keras. Nanti kita yang kena semprot, balas temannya, matanya melirik takut ke arah Pak Herman. Tapi kasihan, ya, dia nurut aja disuruh begitu. Padahal kelihatan orang baik-baik. Justru karena dia janda dan pendatang baru, makanya berani digituin. Coba kalau suaminya ada, mana berani si RT buncit itu, timpal yang lain. Rasa iba itu ada. Jelas terlihat di mata banyak warga. Tapi rasa iba itu terkubur dalam-dalam oleh rasa takut. Pak Herman memegang kendali atas banyak hal di kampung itu. Pembagian raskin, surat pengantar KTP, hingga izin keramaian. Melawan dia sama dengan mempersulit hidup sendiri. Maka, mereka hanya menonton. Mereka menonton dalam diam saat Dahlia, wanita paling cantik dan paling anggun yang pernah mereka lihat, berjongkok selama lebih dari 1 jam di bibir got yang menjijikan. Mereka menonton tangannya yang terbungkus sarung tangan itu berulang kali masuk ke dalam lumpur hitam. Mereka menonton keringatnya yang mengalir deras, membasahi kaos abu-abunya hingga lepek. Dahlia mendengar semua cibiran itu. Ia merasakan semua tatapan itu. Tapi di dalam benaknya, ia sedang menghitung. 1 jam. Batinnya sambil menyerok sampah lagi. 1 jam kesabaran untuk penghinaan ini. Ia tidak sedang dihukum. Ia sedang mengumpulkan bukti. Ia membiarkan Pak Herman menunjukkan sifat aslinya. Ia membiarkan Ibu Wati merekam kebodohannya sendiri. Ia membiarkan seluruh kampung menjadi saksi atas apa yang terjadi hari ini. Ia teringat pesan mendiang suaminya, orang kuat itu bukan yang bisa membalas pukulan, tapi yang bisa menahan pukulan sampai si pemukul kelelahan sendiri. Dahlia menahan pukulannya. Matahari semakin tinggi, kini tepat di atas kepala. Pukul 10 pagi. Udara terasa panas menyengat. Bau got semakin menjadi-jadi. Punggungnya mulai terasa pegal. Tiba-tiba, terdengar suara kerasak-kerusuk pelan dari arah jalanan. Dahlia berhenti sejenak, menegakkan punggungnya yang pegal. Ia menoleh. Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan. Ia baru saja akan kembali berjongkok ketika ponsel di sakunya. Ponsel sederhana yang sengaja ia bawa, bukan ponsel utamanya, bergetar pelan. Ia membuka sarung tangannya yang kotor, merogoh saku, dan melihat layar. Sebuah pesan singkat. Bukan dari asistennya, tapi dari nomor yang ia kenal. 10 menit lagi. Jantung Dahlia berdebar sedikit lebih cepat. Ia menatap ke arah Pak Herman yang sedang tertawa lebar, lalu ke arah Ibu Wati yang masih sibuk memotret. Ia tersenyum. Senyum tipis yang tersembunyi. Waktu bermain kalian hampir habis, gumamnya pelan. Ia kembali memakai sarung tangannya dan melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan bekerja sedikit lebih cepat, seakan ingin menyelesaikan pembersihan got itu sebelum pertunjukan utamanya dimulai. Tepat tengah hari, matahari bersinar paling terik, seolah ikut menekan kampung Asri dengan panasnya. Di bibir got, Dahlia akhirnya berdiri. Punggungnya kaku dan pegal. Namun ia berhasil. Saluran air yang tadinya mampet total oleh lumpur hitam dan sampah busuk, kini terlihat jauh lebih bersih. Air kotor mulai bisa mengalir, walau tersendat. Ia sendiri jauh dari kata bersih. Kaos abu-abunya basah kuyup oleh keringat dan noda lumpur. Celana trainingnya menempel di kulit. Wajah, lengan, dan sepatu botnya tertutup lapisan kotoran yang mulai mengering di bawah panas matahari. Sudah, Bapak Ibu sekalian, istirahat dulu. Makan siang, teriak Pak Herman dari bawah tenda, suaranya terdengar puas. Kerja bakti, tambal sulam, jalanan itu pun berhenti. Para warga bergegas menuju hidangan seadanya. Pak Herman berjalan menghampiri Dahlia, masih dengan gaya angkuhnya. Ibu Wati mengekor di belakangnya, ponselnya masih teracung. Wah, 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 selesai juga pekerjaanmu, Ratu Got? Ejek Pak Herman,
Disambut tawa cekikikan Ibu Wati. Bersih juga rupanya. Saya tidak sangka, wanita manja sepertimu bisa kerja beginian. Lumayan. Ada gunanya juga kamu di kampung ini, katanya sambil menepuk-nepuk tangannya seolah membersihkan debu. Dahlia tidak menjawab. Ia hanya menatap kedua orang itu dengan pandangan kosong. Sudah. Sana. Pulang. Mandi. Baumu itu mengganggu selera makan warga, bentak Ibu Wati. Jangan lupa, nanti sore kembali lagi. Siapa tahu ada got lain yang mampet. Hahaha. Dahlia mengangguk pelan. Permisi, ucapnya singkat. Ia berjalan melewati kerumunan warga. Tak ada lagi yang berani menatap matanya. Mereka hanya menunduk saat ia lewat. Sebagian besar merasa malu dan iba. Ia berhenti sejenak di pancuran air umum di sudut lapangan. Di bawah tatapan bisu warga, ia menyalakan keran dan mulai membilas sepatu botnya, lalu mencuci tangannya yang masih terbungkus sarung tangan. Ia membersihkan noda terburuk di wajahnya dengan air dingin itu. Kemudian, ia berjalan pelan menuju rumah tuanya. Begitu ia melangkahi ambang pintu, daun pintu kayu itu ditutup. Klik! Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar pelan, namun terasa begitu final. Di luar, ia adalah janda tak berguna. Di dalam, ia adalah ratu yang sedang mempersiapkan perang. Dahlia bersandar sejenak di pintu, memejamkan mata. Ia membiarkan aroma busuk yang menempel di tubuhnya tercium jelas di dalam rumah yang pengap. Ia menarik napas panjang. Selesai, gumamnya. Fase pertama rencananya, fase kesabaran, telah usai. Ia tidak membuang waktu. Ia melepaskan sepatu botnya di dekat pintu, berjalan lurus ke kamar mandi. 15 menit kemudian, ia keluar. Seluruh kotoran dan lumpur, beserta semua hinaan yang menyertainya, telah luruh mengalir ke saluran pembuangan. Ia kini mengenakan jubah mandi berbahan katun lembut. Rambutnya yang basah terbungkus handuk. Ia berjalan bukan ke ruang tamu, tapi ke kamar tidur utamanya yang selama ini tertutup. Di atas meja rias antik, tergeletak sebuah ponsel pintar terbaru. Tipis, berkilau, dan sangat kontras dengan suasana rumah tua itu. Benda itu sama sekali berbeda dengan ponsel butut yang ia bawa ke got tadi. Jarinya yang lentik dan bersih menyentuh layar. Ia menekan satu nomor dari speed dial. Panggilan itu tersambung di dering kedua. Fajar, ini saya. Suara Dahlia berubah total. Hilang sudah nada pasrah dan datar yang ia tunjukkan seharian. Yang terdengar kini adalah suara yang dingin, tajam, dan penuh otoritas. Suara seorang CEO yang terbiasa memberi perintah. Di seberang telepon, asisten pribadinya, Fajar, langsung menjawab. Ibu Dahlia, bagaimana situasinya? Saya memantau dari rekaman yang dikirim tim. Pagi ini berjalan sempurna, kata Dahlia, matanya menatap keluar jendela, ke arah lapangan tempat warga sedang makan siang. Mereka menelan umpannya mentah-mentah. Pak Herman dan kroni-kroninya sudah menunjukkan warna asli mereka di depan semua saksi. Ia berjalan ke arah koper besarnya yang tersembunyi di bawah tempat tidur, membukanya. Semua siap untuk jam 1 siang ini? Tanyanya. Siap, Bu. Rombongan Bapak Wali Kota sudah dalam perjalanan. Pengawalan patwal sudah dikoordinasi. Beliau sangat antusias untuk bertemu donatur yang selama ini anonim. Bagus, kata Dahlia. Dan ingat instruksi utama saya, Fajar. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu nama saya sebelum rombongan tiba. Biarkan wali kota sendiri yang memanggil saya. Saya mau kejutan ini maksimal. Siap, Bu. Pak Adi Wijaya sudah memegang briefingnya. Beliau hanya tahu nama ibu sebagai donatur, tapi tidak tahu ibu adalah warga di lokasi. Media. 3 stasiun televisi lokal dan 5 media online besar sudah menunggu di titik kumpul kedua, 5 menit dari lokasi. Mereka akan masuk bersama rombongan wali kota. Liputan dijamin besar. Luar biasa. Dahlia kini berdiri di depan cermin. Satu hal lagi. Data rekening Pak Herman yang saya minta. Sudah saya kirim ke email terenkripsi ibu sejak 1 jam lalu. Seperti dugaan ibu, ada aliran dana, swadaya, yang masuk ke rekening pribadinya selama 2 tahun terakhir. Jumlahnya signifikan. Mata Dahlia menyipit. Kerja bagus, Fajar. Saya akan memeriksanya sekarang.
Pastikan semua berjalan tanpa celah. Baik, Bu. Dahlia menutup telepon. Ia membuka laptop tipis dari tas lainnya. Dalam hitungan detik, ia sudah membaca laporan keuangan yang dikirim Fajar. Matanya bergerak cepat memindai angka-angka. 300 juta rupiah dari iuran warga miskin, desisnya. Amarah dingin menjalari dirinya. Ini bukan lagi soal hinaan pribadi. Ini soal kejahatan. Ia menutup laptopnya. Waktunya bersiap. Dari dalam koper, ia mengeluarkan sebuah setelan yang menakjubkan. Bukan lagi kaos kotor. Ia mengambil sebuah blus sutra berwarna putih gading dan satu set blazer serta celana bahan high waist berwarna emerald green yang dijahit khusus. Ia mulai merias wajahnya. Tipis, namun powerful. Sentuhan eyeliner yang tajam, lipstick nude yang berkelas. Rambutnya yang setengah kering ia tata menjadi sanggul modern yang anggun. Ia mengenakan setelan mahalnya. 50 menit setelah ia masuk rumah sebagai Ratu God, Dahlia menatap pantulannya di cermin. Yang balas menatapnya adalah seorang wanita karismatik, kaya raya, dan berkuasa. Wajahnya cantik, namun tatapan matanya tajam membara. Ia siap menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Ia melirik jam dinding tua di kamar. Jarum jam menunjukkan pukul 12.50. 10 menit lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Di luar, ia bisa mendengar suara Pak Herman yang kembali berteriak-teriak lewat toa, menyuruh warga kembali bekerja di bawah terik matahari. Pukul 1 siang. Panas matahari di kampung Asri terasa membakar kulit. Udara penuh debu dan keringat. Warga yang baru saja selesai istirahat makan siang, kini kembali bekerja dengan langkah gontai dan wajah lesu. Tenaga mereka sudah terkuras. Beberapa pria mencoba meratakan semen di lubang jalan, tapi hasilnya terlihat belang-belang dan asal-asalan. Pak Herman, tentu saja, tidak ikut bekerja. Ia kembali duduk di singgasananya, kursi plastik di bawah tenda, perut buncitnya terisi penuh nasi bungkus. Ia menyeka keringat di lehernya dengan sapu tangan kusam. Ayo, kerja yang benar. Panas sedikit saja sudah lemas. Lihat saya, tetap semangat mengawasi kalian. Teriaknya lewat toa, meski suaranya sendiri terdengar malas. Ibu Wati duduk tak jauh darinya, sibuk mengipasi dirinya sendiri dengan sepotong kardus. Kemana si janda sombong itu? Pak, kok nggak kelihatan lagi? Jangan-jangan kabur dia, celetuknya. Matanya melirik ke arah rumah Dahlia yang tertutup rapat. Biar saja, dengus Pak Herman. Dia pikir bisa sembunyi? Nanti sore saya seret lagi dia keluar. Rumahnya itu persis di depan Gotbau. Biar dia yang cium sendiri hasil kerjanya. Keduanya tertawa. Mereka tidak sadar, di kejauhan, di ujung jalan besar yang menuju gang kampung, sesuatu sedang mendekat. Awalnya hanya suara sayup-sayup. Nyiung, nyiung. Seorang bapak yang sedang mengaduk semen berhenti. Suara apa itu? Pak? Pak Herman menajamkan telinga. Halah, paling ambulans lewat. Sudah, lanjut kerja. Jangan banyak alasan buat berhenti. Tapi suara itu tidak menjauh. Suara itu justru semakin kencang, semakin dekat, dan semakin banyak. Nyiung. Itu bukan satu sirine. Itu adalah raungan puluhan motor pengawal. Dalam hitungan detik, suara itu memekakan telinga, memantul di antara dinding-dinding gang yang sempit. Semua aktivitas kerja bakti berhenti total. Warga membeku di tempat. Cangkul dan sekop terlepas dari genggaman. Mereka menoleh ke mulut gang dengan tatapan bingung dan takut. Ada apa ini? Ada razia? Bisik seseorang. Pak Herman langsung melompat dari kursinya. Wajah sombongnya mendadak pucat pasi. Matanya melotot. Sesida. Inspeksi mendadak. Gagapnya. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung membanjiri pelipisnya. Ini adalah ketakutan terbesarnya. Pejabat atasan datang dan melihat proyek swadaya yang berantakan dan bau ini. Dari ujung gang, iring-iringan itu muncul. 2 motor patwal, pengawalan dan patroli, polisi melaju di depan, lampu rotator birunya menyilaukan mata. Di belakangnya, bukan mobil patroli biasa. Sebuah sedan Mercedes-Benz hitam mengkilap, plat merah dengan kode RI, melaju pelan namun pasti di atas jalanan rusak. Di belakangnya lagi, 2 kijang Innova hitam berlogo stasiun TV lokal,
dan beberapa mobil mewah lainnya. Konfu itu adalah pemandangan paling surreal yang pernah terjadi di kampung Asri. Mobil-mobil mewah dan bersih itu kini berhenti tepat di tengah lapangan kerja bakti yang becek dan berdebu. Kontrasnya begitu menusuk mata. Para warga mundur perlahan, membentuk lingkaran besar, terperangah. Ibu Wati menjatuhkan kardus kipasnya. Mulutnya menganga lebar. Pak Herman panik bukan main. Ayo, rapikan, rapikan, teriaknya pada warga, suaranya gemetar. Ia sendiri sibuk merapikan kemeja safari kusamnya, menyisir kumis tipisnya dengan jari, dan menendang karung goni bekas ke pinggir. Selamat datang, Pak, selamat datang, serunya tergopoh-gopoh, berlari kecil menuju sedan hitam utama, berusaha memasang senyum terbaiknya, meski terlihat lebih seperti orang meringis ketakutan. Para pengawal berseragam turun dari motor, sigap membuat barikade kecil. Pintu-pintu mobil media terbuka, para wartawan dan juru kamera langsung melompat keluar, berlari mencari posisi, dan mengarahkan kamera mereka. Warga menahan napas. Di tengah keheningan yang tegang itu, di bawah sorotan puluhan pasang mata dan puluhan lensa kamera, pintu belakang sedan Mercedes-Benz hitam itu terbuka perlahan. Pintu sedan hitam itu terbuka. Seorang ajudan berseragam rapi turun lebih dulu, membukakan pintu dengan hormat. Sepasang sepatu pantofel kulit hitam yang mengkilap, bersih tanpa setitik debu pun, menapak di tanah berlumpur kampung Asri. Disusul oleh sosok seorang pria tegap berusia pertengahan 40-an. Wajahnya karismatik dan tegas. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang formal dengan motif parang yang elegan, terlihat sangat mahal dan pas di badan. Itu adalah Bapak Adi Wijaya, Wali Kota. Sosok yang selama ini hanya dilihat Pak Herman di spanduk-spanduk dan berita koran. Selamat siang, Bapak Wali Kota. Pak Herman langsung membungkuk dalam-dalam, mengulurkan kedua tangannya yang berkeringat, mencoba meraih tangan sang Wali Kota untuk dicium. Wajahnya yang pucat dipaksa tersenyum lebar. Selamat datang di kampung Asri, Pak. Aduh, sebuah kehormatan besar. Maaf, Pak, keadaannya sedang kerja bakti swadaya beginilah kami. Pak, warga yang mandiri. Celotehnya, berusaha menjual citra baik. Bapak Adi Wijaya tidak membalas uluran tangan Pak Herman. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya yang tajam memindai kerumunan warga yang kotor dan kelelahan. Ia melirik sekilas ke arah jalanan yang ditambal seadanya, lalu ke got yang baru dibersihkan, yang masih menebarkan sisa aroma busuk. Wajahnya mengeras. Ia mengabaikan Pak Herman sepenuhnya, seolah pria buncit itu tidak ada. Seorang ajudan lain dengan sigap menyerahkan pengeras suara, toa, berwarna hitam yang canggih, jauh lebih baik daripada milik Pak Herman yang suaranya pecah. Bapak Adi Wijaya mengambil toa itu. Ia tidak berbasa-basi. Ia tidak menyapa Pak RT. Ia tidak menanyakan soal kerja bakti. Ia mengangkat toa itu ke bibir, dan suaranya yang berat dan berwibawa menggema di seluruh penjuru kampung, diperkuat oleh speaker di mobilnya. Selamat siang, warga kampung Asri. Suara itu begitu kuat dan jernih, membuat semua warga tersentak kaget. Saya, Adi Wijaya, Wali Kota, datang ke sini hari ini untuk satu tujuan khusus. Pak Herman menegakkan punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini pengumuman pencairan dana? Apakah proposalnya yang dimarkup akhirnya tembus? Wajahnya mulai berseri-seri. Saya datang, lanjut Wali Kota, suaranya kini sedikit lebih pelan namun tetap tegas, untuk secara pribadi menemui dan berterima kasih kepada seorang pahlawan sejati di kampung ini. Pahlawan. Warga saling berbisik. Ibu Wati merinding. Saya mencari seorang donatur, kata Pak Adi Wijaya, seorang donatur anonim yang telah menyumbangkan dana pribadi sebesar 5 miliar rupiah untuk perbaikan total dan pengaspalan seluruh jalan di kampung Asri ini. Suara apapun lenyap. Hening. Hening yang begitu pekat, seolah seluruh kampung baru saja tersambar petir di siang bolong. 5 miliar? Untuk jalanan mereka? Wajah Pak Herman yang tadi berseri kini berubah menjadi topeng kebingungan. 5 miliar? Proposalnya hanya 300 juta. Siapa? Siapa yang berani melangkahi dia? Proyek ini akan dimulai besok, lanjut Wali Kota. Dan hari ini, saya ingin bertemu langsung dengan sosok dermawan itu. Seorang wanita yang luar biasa. Jantung Pak Herman serasa berhenti berdetak.
Wali kota menurunkan toanya sejenak, matanya yang tajam menyapu kerumunan warga satu persatu. Ia mencari sebuah wajah. Saya di sini untuk mencari. Ia kembali mengangkat toa itu, dan menyebutkan sebuah nama yang akan menghancurkan dunia Pak Herman selamanya. Demon. Ibu Dahlia. Waktu berhenti. Ibu Wati menjatuhkan ponselnya. Bra. Layarnya retak di tanah becek. Tapi ia tidak peduli. Matanya melotot. Mulutnya menganga tak percaya. Para warga yang tadinya berbisik, kini membeku. Pikiran mereka berputar cepat. Dahlia? Ibu Dahlia? Mata mereka semua, secara serempak, bergerak ke satu arah. Mereka tidak melihat ke kerumunan. Mereka tidak melihat ke Pak Herman. Mereka semua menoleh ke arah rumah tua bercat kusam di depan got yang bau itu. Rumah sang janda tak berguna. Pak Herman gemetar hebat. Seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi putih seperti kertas. Keringatnya bukan lagi keringat panas, tapi keringat dingin yang mengucur deras. Dahlia? Bisiknya. Suaranya bergetar. Ia teringat bentakannya pagi tadi. Kau itu cuma janda tak berguna. Ia teringat perintahnya. Kamu urus got itu sendirian. Ia teringat hinaan Ibu Wati. Ratu Got. Hahaha. Dan kini, wali kota dengan pengawalan dengan media berdiri di kampungnya mencari wanita yang sama sebagai penyumbang 5 miliar. Tidak mungkin. Rintih Pak Herman. Kakinya terasa lemas, seolah tak mampu lagi menopang tubuh buncitnya. Di tengah keheningan yang mencekam itu, saat semua mata tertuju pada rumah tua itu, sebuah suara terdengar. Klik. Itu adalah suara pintu rumah Dahlia yang dibuka. Pintu kayu tua itu berderit pelan, terbuka sepenuhnya. Seluruh warga, para wartawan, ajudan, dan Bapak Wali Kota Adiwijaya menahan napas. Mereka semua menatap ke ambang pintu yang gelap itu, menunggu sosok Ibu Dahlia, sang donatur 5 miliar, muncul. Yang keluar dari rumah itu bukanlah Ratu Got yang mereka lihat beberapa jam lalu. Sosok yang melangkah keluar adalah seorang wanita yang sama sekali berbeda. Dahlia berdiri di teras rumahnya. Anggun, tegap, dan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia mengenakan blazer berwarna emerald green yang potongannya sempurna, dipadu blus sutra putih gading yang mewah. Celana bahan high-waist berwarna senada membungkus kakinya dengan pas, membuatnya terlihat semakin jenjang. Rambut hitamnya yang tadi pagi lepek oleh keringat dan lumpur, kini tertata dalam sanggul modern yang rapi dan berkelas. Wajahnya dirias tipis namun powerful, alis yang tegas, eyeliner yang tajam, dan bibir yang dihiasi lipstik nude elegan. Satu-satunya hal yang mengingatkan warga pada Dahlia yang tadi pagi adalah wajahnya. Tapi auranya ini adalah aura seorang ratu yang sesungguhnya. Kontras itu begitu brutal. Di satu sisi, berdiri warga kampung yang kotor, bau keringat, dan lelah, memegang cangkul dan sekop di tengah lapangan becek. Di sisi lain, berdiri seorang wanita cantik bak model majalah bisnis, bersih, wangi, dan tampak bernilai miliaran rupiah, keluar dari rumah paling kusam di kampung itu. Kamera para wartawan yang tadinya menyorot wali kota, kini serempak berbalik arah. Blitz, flash, lampu kilat kamera bertubi-tubi menghantam Dahlia, namun ia tidak berkedip. Ia hanya berdiri tenang, matanya menatap lurus ke depan. Wali kota Adiwijaya tersenyum lebar. Senyum penuh hormat dan kelegaan. Ia segera berjalan cepat menghampiri Dahlia, tidak peduli sepatunya kini menginjak tanah berlumpur. Ibu Dahlia, seru wali kota, suaranya terdengar tulus dan ramah. Ia mengulurkan tangannya. Akhirnya kita bertemu. Saya Adiwijaya. Sebuah kehormatan besar bisa bertemu langsung dengan ibu. Dahlia tersenyum tipis. Ia melangkah turun dari teras, menyambut uluran tangan wali kota dengan jabat tangan yang erat dan penuh percaya diri. Terima kasih atas kedatangannya, Pak Wali, jawab Dahlia, suaranya jernih dan berwibawa. Terdengar sangat berbeda dari suara datar dan pasrah yang ia gunakan tadi pagi. Di tengah lapangan dunia seakan runtuh bagi dua orang. Ibu Wati berdiri mematung. Ponselnya yang retak tergeletak di kakinya. Matanya yang biasa melotot mencari gosip, kini nanar menatap pemandangan di depannya. Mulutnya menganga begitu lebar,
Seolah rahangnya terlepas. Enggak itu bukan. Bisiknya, otaknya tidak mampu memproses informasi ini. Foto-foto, Ratu God, yang ia sebar di grup WA tadi pagi tiba-tiba terasa seperti bom waktu yang akan meledak di tangannya sendiri. Tapi, tidak ada reaksi yang lebih parah daripada reaksi Pak Herman. Wajahnya, wajah yang tadi sombong, lalu pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Putih kertas saja tidak cukup menggambarkannya. Ia seperti mayat hidup. Kedua lututnya bergetar hebat. Ia tidak bisa lagi berdiri tegak. Ia oleng. Tubuh buncitnya itu seakan kehilangan semua tulangnya. Ibu. Dahlia? Ulangnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia melihat wali kota yang begitu ia hormati, kini membungkuk sedikit, berbicara dengan penuh hormat kepada wanita yang tadi pagi ia bentak. Yang tadi pagi ia tunjuk-tunjuk wajahnya. Yang ia sebut janda tak berguna. Yang ia paksa membersihkan got paling busuk. Sendirian. Sebuah realisasi yang mengerikan menghantam kesadarannya. Wanita yang ia hina sehina-hinanya di depan seluruh warga adalah donatur 5 miliar. Bukan hanya itu. Wanita itu kini sedang berbincang akrab dengan wali kota. Seolah mereka adalah teman lama. Pak RT? Pak RT Herman, kan? Sebuah suara memanggilnya. Pak Herman tersentak. Seorang wartawan muda kini mengarahkan mikrofon dan kamera tepat ke wajahnya. Bapak RT di sini, kan? Wah, Bapak pasti bangga sekali ya. Punya warga seperti Ibu Dahlia? Bagaimana perasaan Bapak? Kampungnya dapat sumbangan 5 miliar? Tanya wartawan itu dengan antusias. Pak Herman membuka mulutnya. Tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya kaku. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Matanya menatap ngeri ke arah Dahlia. Dan di momen itulah, Dahlia menoleh. Di tengah obrolannya dengan wali kota, Dahlia pelan-pelan memalingkan wajahnya. Matanya yang tajam dan dingin itu kini terkunci, menatap lurus tepat ke mata Pak Herman. Ia tidak tersenyum. Ia tidak marah. Ia hanya menatap. Tatapan itu lebih menakutkan daripada bentakan apapun. Tatapan itu seolah berkata, permainanmu sudah selesai. Sekarang, giliranku. Pak Herman tidak tahan lagi. Beban dari penghinaan yang ia lakukan, ketakutan akan balasan, rasa malu yang tak terhingga, dan ancaman kehancuran karir RT-nya, semua bercampur aduk. Kakinya lemas total. Bro. Pak Herman, sang penguasa kampung yang angkuh itu, ambruk. Ia jatuh terduduk di tanah becek, tepat di samping tumpukan semen yang gagal ia ratakan. Kemeja safari kakinya kini kotor oleh lumpur. Wajahnya menatap kosong ke depan, gemetar hebat, seperti baru saja melihat hantu. Seluruh warga terdiam. Mereka menyaksikan jatuhnya sang tiran kampung. Pertunjukan baru saja dimulai. Suara bruk tubuh gempal Pak Herman yang jatuh terduduk di lumpur itu terdengar memalukan. Warga terkesiap. Para wartawan, yang indranya setajam elang, tidak melewatkan sedetik pun. Pak RT-nya jatuh, teriak seorang kameramen. Dalam sekejap, fokus mereka terbagi. Setengah kamera masih menyorot Dahlia dan wali kota, setengah lagi menyerbu Pak Herman. Lensa-lensa itu kini menyorot dari jarak dekat wajah pria buncit itu, yang pucat pasi, gemetar hebat, dan matanya menatap kosong penuh kengerian. Kemeja safari kaki kebanggaannya kini berlumur lumpur becek. Sama kotornya dengan got yang tadi pagi ia perintahkan untuk dibersihkan. Pak RT, Bapak kenapa? Syok kampungnya dapat 5 miliar? Cecar seorang wartawati, menyodorkan mikrofon tepat ke mulut Pak Herman yang bergetar. Saya Pak Herman mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya gagap yang tak jelas. Ia mencoba bertumpu pada tangannya untuk berdiri, tapi tenaganya seolah habis tersedot. Bapak Adiwijaya mengerutkan dahi, menatap pemandangan itu dengan bingung sekaligus muak. Ada apa dengan ketua RT di sini? Tanyanya pelan kepada ajudannya. Mungkin beliau hanya kelelahan, Pak Wali. Suara tenang dan jernih itu datang dari Dahlia. Seketika, semua perhatian kembali padanya. Para wartawan yang tadi mengerubungi Pak Herman, kini mundur dan kembali mengarahkan kamera mereka ke sang donatur. Dahlia telah mengambil alih panggung.
Ia melangkah maju satu langkah, berdiri di samping wali kota, menghadap ke seluruh warga. Seorang ajudan dengan sigap menyodorkan toa hitam yang canggih ke arahnya. Dahlia menerimanya. "Selamat siang, Bapak Ibu warga kampung Asri," sapanya. Suaranya, yang kini diperkuat oleh pengeras suara, terdengar anggun dan berwibawa. Para warga yang tadi membeku, kini menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, rasa kagum yang luar biasa, dan yang paling dominan, rasa malu yang mendalam. Ibu Wati, yang ponselnya sudah retak di tanah, kini beringsut mundur, mencoba bersembunyi di balik punggung ibu-ibu lain. "Nama saya Dahlia," lanjutnya. "Benar, saya adalah anak Pak Sastro, yang dulu tumbuh besar di kampung ini. Dan benar." Ia berhenti sejenak, matanya yang dingin beralih menatap lurus ke arah Pak Herman yang masih terduduk hina di lumpur. "Saya yang sekarang menjanda." Kata janda itu ia ucapkan dengan penekanan yang tajam. Gema dari hinaan Pak Herman tadi pagi kini berbalik menghantamnya 1000 kali lebih keras. Pak Herman tersentak seolah baru saja ditampar. "Saya kembali ke kampung ini," kata Dahlia, suaranya kembali tenang. "Untuk satu alasan. Untuk memenuhi janji saya kepada almarhum suami saya. Kami berdua pernah berjanji, jika kami diberi rezeki lebih, kami akan membangun tempat ini. Tempat di mana saya berasal." Wajah beberapa warga mulai melembut. Mata mereka berkaca-kaca mendengar ketulusan itu. Sumbangan sebesar 5 miliar itu, ia membiarkan angka itu meresap sekali lagi. "Bukan dari saya. Itu adalah amanah dari almarhum suami saya. Untuk Bapak Ibu semua. Untuk anak-anak Bapak Ibu, agar bisa pergi dan pulang sekolah melewati jalan yang mulus dan aman. Agar roda ekonomi di kampung ini bisa berputar lebih baik, tidak terhambat jalan rusak." Tepuk tangan pelan mulai terdengar dari beberapa warga, yang perlahan menjadi riuh. Mereka bertepuk tangan untuk wanita yang baru beberapa jam lalu mereka biarkan dihina. Dahlia mengangkat tangannya sedikit, meminta keheningan. Tepuk tangan itu berhenti. "Saya sangat senang," lanjutnya, "melihat semangat gotong royong Bapak Ibu semua pagi ini." Pak Herman dan Ibu Wati makin menunduk. "Saya pun tadi pagi ikut serta. Saya lihat, kampung ini punya banyak potensi." "Hanyse." Dahlia mengambil jeda. "Ini adalah momen intinya. Saya sangat prihatin." Wali Kota Adiwijaya langsung menoleh padanya. "Prihatin kenapa, Ibu Dahlia?" tanyanya, nada suaranya serius. Dahlia menoleh ke Pak Wali, lalu matanya menyapu ke arah got yang baunya masih samar-samar tercium. "Saya prihatin dengan kondisi sanitasi di sini, Pak Wali. Tadi pagi, saya lihat sendiri, got utama di depan sana mampet total. Penuh lumpur hitam dan sampah. Itu sumber penyakit." Pak Herman mulai terengah-engah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Dan karena saya warga baru," lanjut Dahlia, nadanya datar seolah sedang membacakan laporan fakta. "Saya tadi pagi ditugaskan secara khusus oleh pengurus RT di sini untuk membersihkan got itu. Sendirian." Bom. Informasi itu meledak di tengah kerumunan. Wali Kota Adiwijaya tertegun. Rahangnya mengeras. "Apa? Bu? Ibu?" Para wartawan menggila. "Apa, Bu? Anda donatur 5 miliar disuruh bersihkan got?" teriak mereka serempak. Mikrofon dan kamera saling berebut maju. "Betul, Pak," jawab Dahlia, masih dengan ketenangan yang menakutkan. "Selama hampir 3 jam. Saya tidak masalah dengan pekerjaannya. Saya tidak jijik. Membersihkan lingkungan adalah perbuatan mulia." Ia berhenti, lalu menatap lurus ke mata Pak Herman yang kini penuh permohonan. "Yang saya sayangkan," suara Dahlia kini menajam seperti pisau bedah, "adalah bagaimana pengurus di wilayah ini mengelola warganya. Saat saya sedang bekerja di dalam got yang kotor itu, saya mendengar dengan telinga saya sendiri bagaimana pengurus di sini, yang seharusnya melayani dan mengayomi, justru sibuk membentak-bentak warganya dari tempat teduh. Saya dengar sendiri," lanjutnya, "setiap kata bagai paku yang menancap di peti mati Pak Herman. Ada warga yang dihina dengan sebutan, janda tak berguna." Seluruh kampung menahan napas. "Saya jadi bertanya-tanya, Pak Wali," kata Dahlia, kini kembali menatap wali kota yang wajahnya sudah merah pada menahan amarah. "Bagaimana mungkin sebuah kampung bisa maju jika pengurusnya, orang yang diberi amanah,
lebih sibuk menghina status pribadi dan kondisi warganya, ketimbang bekerja profesional mengurus proposal yang benar agar dana infrastruktur bisa turun. Penghancuran itu selesai. Elegan. Tepat sasaran. Tanpa satupun kata makian. Wali Kota Adiwijaya mengepalkan tangannya. Dia seorang politisi ulung. Dia tahu persis apa yang baru saja terjadi. Donatur terbesarnya, pahlawan di kampung ini, telah dipermalukan habis-habisan oleh bawahan paling rendahnya. Dia menatap tajam ke arah Pak Herman. Tatapan itu bukan lagi tatapan bingung. Itu adalah tatapan penuh amarah. Pak Herman merintih, mencoba menggapai-gapai. Saya bisa jelaskan, Pak Wali. Itu cuma salah paham. Saya tidak tahu kalau itu ibu. Salah paham? Bentak Wali Kota Adiwijaya. Suaranya menggelegar, bahkan tanpa toa, mengalahkan semua kebisingan. Jadi, kalau beliau bukan donatur 5 miliar, tidak apa-apa Anda hina? Tidak apa-apa Anda paksa bersihkan got sendirian? Begitu cara Anda memimpin warga, Pak RT. Pak Herman langsung kicep. Hancur. Luluh lantak. Wali kota menoleh ke ajudannya. Ajudan, catat nama RT ini. Saya mau evaluasi penuh kinerjanya hari ini juga. Dan ia menatap tajam ke kerumunan, matanya seolah mencari Ibu Wati. Saya mau ada laporan lengkap soal iuran swadaya dan semua pungutan liar di kampung ini. Sekarang juga. Bentakan Wali Kota Adiwijaya menggema seperti vonis hakim. Pak Herman, yang masih terduduk di lumpur, kini gemetar hebat. Bukan lagi karena takut, tapi karena putus asa. Hancur sudah. Jabatannya, reputasinya, dan yang paling penting, sumber dana swadaya. Semuanya akan menguap. Dengan sisa-sisa harga dirinya yang telah terkoyak, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia merangkak. Benar-benar merangkak di atas tanah becek itu. Ibu Dahlia. Rintihnya, air mata kini bercampur dengan keringat dan lumpur di wajahnya. Ia merangkak, mengabaikan tatapan jijik warga dan kilatan kamera wartawan. Ia berusaha menggapai ujung sepatu high heels Dahlia yang bersih. Ampun, Bu. Bu. Saya tidak tahu. Saya mohon, Bu jangan pecat saya. Di belakangnya, Ibu Wati, yang tadinya bersembunyi, kini sadar bahwa berdiam diri adalah pilihan yang lebih buruk. Ia langsung berlari, lalu menjatuhkan dirinya, bersimpuh di samping Pak Herman. Ibu Dahlia. Tangisnya meledak, tangisan palsu yang dibuat-buat. Saya juga minta maaf, Bu. Saya cuma bercanda tadi pagi. Saya bodoh. Tolong, Bu jangan viralkan foto-foto saya. Saya hapus, Bu. Saya hapus sekarang. Ia merogoh sakunya, panik mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak. Berusaha menunjukkan bahwa ia akan menghapus foto-foto hinaan itu. Seluruh kampung kini menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan. Dua orang yang paling ditakuti dan paling besar mulut di kampung asri, kini bersujud di lumpur, mengemis ampunan di kaki wanita yang baru pagi tadi mereka sebut Ratu Got. Semua mata kini tertuju pada Dahlia. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan membalas dengan bentakan? Menerima permintaan maaf? Atau menendang mereka? Dahlia menatap dingin pada dua sosok yang bersimpuh di kakinya itu. Ia menatap Pak Herman yang menangis, lalu menatap Ibu Wati yang sibuk dengan ponsel retaknya. Ia diam selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka, Dahlia melakukan penghancuran paling telak. Ia memalingkan wajahnya. Ia berbalik badan, mengabaikan mereka sepenuhnya. Seolah mereka hanyalah sampah di pinggir jalan yang tidak layak mendapat perhatiannya. Ia kembali menatap Wali Kota Adiwijaya yang berdiri di sampingnya. Pak Wali, kata Dahlia, suaranya kembali tenang dan profesional. Seolah drama di kakinya itu tidak pernah terjadi. Saya rasa, warga sudah terlalu lelah bekerja bakti hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusi teknis perbaikan jalan ini di dalam rumah saya? Saya sudah siapkan datanya. Wali Kota Adiwijaya tertegun sejenak melihat ketegasan Dahlia, lalu ia tersenyum kagum. Ide yang sangat brilian, Ibu Dahlia. Tentu saja. Mari. Pak Wali memberikan isyarat kepada ajudannya. Tim,
Wawancara dihentikan. Bapak Ibu wartawan, silakan ambil gambar peresmian simbolis. Setelah itu, tim saya akan memberikan press release resmi. Dan Anda, ia menunjuk seorang stafnya. Segera urus ketua RT ini. Bawa dia ke kelurahan. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi di sini. Siap, Pak. Pak Herman dan Ibu Wati membeku. Mereka diabaikan. Ditolak mentah-mentah. Permintaan maaf mereka bahkan tidak dianggap ada. Ini lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Saat Dahlia dan rombongan wali kota melangkah anggun menuju rumah tuanya, melewati Pak Herman yang masih bersimpuh, beberapa warga yang tadinya diam kini mulai berani. Benar, Pak? Teriak seorang bapak dari kerumunan. Dia itu selalu minta pungli kalau kami urus KTP. Iuran kematian juga dia potong. Pak, sahut yang lain. Warung Bu Wati itu sering jual barang kedaluarsa. Suara-suara yang selama ini terbungkam, kini meledak. Pak Herman dan Ibu Wati kini dikerumuni oleh warga mereka sendiri yang marah, sementara staf wali kota mencatat setiap keluhan. Akhir bagi kedua tiran kampung itu telah tiba. Dahlia berhenti sejenak di teras rumahnya. Ia menoleh ke belakang, menatap pemandangan itu. Ia melihat Pak Herman yang diseret paksa oleh petugas, dan Ibu Wati yang menangis histeris dikelilingi ibu-ibu lain yang kini balik mencelanya. Ia lalu menatap got yang tadi pagi ia bersihkan. Airnya kini mengalir, meski lambat. Pembalasannya tuntas. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu mengotori tangannya lebih jauh. Ia hanya perlu menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan membiarkan status serta fakta yang menghancurkan mereka. Ia tersenyum tipis. Kali ini senyum kemenangan yang tulus. Ia kemudian berbalik dan masuk ke dalam rumahnya, siap memulai proyek 5 miliarnya. Cerita hari ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah senjata terkuat. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya dari penampilan atau statusnya, karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang sedang kita hina. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Dira Story, nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.